Saya Dr. Catur, spesialis paru, sebagai Ketua Satgas dari penanganan COVID Rumah Sakit Syarifah Ambamurattu Ebu Bangkalan. Seperti kita ketahui bahwa seiring dengan berjalannya waktu, mutasi virus itu akan terjadi begitu ya, dan itu sesuatu yang normal, sehingga muncul variasi baru. Nah, variasi yang terbentuk itu kemudian itu membuat virus itu menjadi berubah sifat gitu ya. Seperti contohnya dia akan menjadi lebih mudah menular, transmisinya lebih cepat, dan ternyata bisa lebih ganas begitu, lebih ganas. Dan juga dia bisa mempengaruhi dari efektivitas seseorang kalau sudah divaksin, itu bisa terpengaruh dengan adanya virus yang terjadi mutasi tersebut, sehingga kita perlu waspada. Nah, virus mutasi itu sebenarnya memang semakin banyak infeksi di suatu populasi itu akan memungkinkan virus itu terjadi, mutasinya akan meningkat. Sehingga kalau itulah yang menjadi kewaspadaan kita. Nah, hingga saat ini Kompas pada hari ini menyampaikan bahwa ada 8 kasus mutasi varian baru dari B1617 asal India. Dan mutasi itu ditemukan setelah di pemeriksaan di Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah. Kemudian ada ditemukan lagi satu kasus dari mutasi B1351 asal Afrika di Bali. Kemudian juga ada 13 kasus B117 asal Inggris yang itu ditemukan di pemeriksaan di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Jadi virus itu sudah ada di Indonesia, bukan suatu yang itu sudah ada di Indonesia, jadi perlu kita waspadai bersama. Nah, bagaimana dengan kita mengatasi virus tersebut? Kita perlu waspada oleh karena dengan adanya mutasi virus tersebut, maka seyogyanya lah kita meningkatkan kewaspadaan dan tetap meningkatkan protokol kesehatan. Apakah virus itu bisa memicu untuk terjadinya gelombang kedua di Indonesia? Ini yang perlu kita waspadai bersama. Kita perlu belajar dari kasus di India. Di India itu memang ditemukan banyak varian baru dari virus tersebut dan menyebabkan pelonjakan kasus COVID-19. Dan itu bisa berkali-kali lipat dari bulan April, Maret, kemudian April, Mei itu Mei sangat melonjak sekali. Nah, kita perlu belajar dari India. Yang pertama, selain dari adanya mutasi virus di India, ternyata di India itu juga ada pada sekitar bulan Maret dan April itu banyak sekali terjadinya kumpul massa atau massa yang berkumpul, dan itu terjadi yang pertama karena kampanye politik oleh karena suatu pemilihan begitu. Kemudian adanya pertandingan kriket yang hanya yang ditonton oleh penonton. Kemudian sampai yang paling besar itu adanya festival keagamaan namanya Kumbh Mela yang dihadiri dari jutaan orang, dan itu berkumpul di suatu tempat tidak memakai masker. Nah, dari adanya di India ini itu lonjakannya sangat luar biasa, dan sampai sekarang masih dalam perlu pertolongan, sampai kekurangan oksigen, sampai tidak ada tempat, dan kematian di mana-mana, dan itu sangat mengerikan, dan kita perlu belajar dari India supaya tidak terjadi di Indonesia. Nah, kita juga perlu melihat beberapa kegiatan keagamaan di Saudi Arabia. Ternyata memang di sana terjadi pembatasan jumlah orang, termasuk juga di Cina itu juga pada saat tahun baru Cina itu juga ada pembatasan orang. Tentunya ini menjadi membuat Saudi Arabia dan Cina juga terkendali dengan adanya meskipun adanya variasi virus ini. Nah, Indonesia harus belajar karena kita sebentar lagi menghadapi Idul Fitri yang merupakan suatu ritual keagamaan yang sangat memasyarakat, dan itu biasanya terjadi mobilitas massa yang sangat besar, yang juga ketemu dengan banyak orang, maka kita perlu belajar. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan sendiri memang mencatat ya terjadinya beberapa kasus COVID, peningkatan kasus di
dalam 1 pekan terakhir itu. Yang pertama, peningkatan tren kasus harian, ada peningkatan jumlah orang dirawat inap ada yang meningkat sekitar 1,28%, dan juga ada sedikit peningkatan dari angka kematian hingga 20,73%. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia saat ini? Kementerian Kesehatan RI mencatat ada sejumlah indikasi lonjakan kasus COVID dalam 1 pekan terakhir, khususnya di adanya peningkatan tren kasus harian, kemudian peningkatan jumlah orang dirawat meningkat sekitar 1,28%, dan peningkatan angka kematian COVID-19. Bagaimana sekarang dalam menghadapi Idul Fitri? Kita harus mengetahui bahwa ada Kementerian Agama sudah membuat suatu panduan dalam menjalankan Idul Fitri, khususnya untuk mereka pada yang masyarakat yang tinggal di zona kuning sama hijau itu diperbolehkan untuk melakukan sholat id di lapangan atau di masjid, namun tetap dalam protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, itu semua tetap dilakukan dan menghindari sentuhan, sehingga pada saat bersilaturahmi mungkin perlu pembatasan tersebut. Sementara untuk masyarakat yang tinggal di zona merah sama oranye itu Kementerian Agama membuat panduan supaya mereka disarankan untuk Idul Fitri atau ibadah sholat id di rumah masing-masing. Nah, jadi secara umum dari himbauan dari Persatuan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, itu himbauannya adalah kita semua perlu tetap melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Lalu himbauan kedua adalah dengan menjalani vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Oleh karena memang tidak menjamin 100% mereka yang divaksin itu akan bisa terlindungi 100%. Berikutnya yang perlu himbauan yang dilakukan adalah sejauh mungkin kalau bisa melakukan silaturahmi Idul Fitri secara virtual atau daring dan taat terhadap larangan mudik. Itu semua untuk menjaga supaya penyebaran ini bisa terkendali dan tidak menulari ke keluarga atau sanak saudara yang pada saat kita bertemu pada saat Idul Fitri. Dan setiap individu atau masyarakat itu perlu mengambil peran, semuanya mengambil peran pencegahan dan saling mengingatkan untuk mengatasi pandemi ini. Kita semua harus tetap waspada akan besarnya potensi gelombang kedua COVID-19 di Indonesia. Tentunya itulah yang harus kita hindari, itulah yang harus kita jaga supaya tidak terjadi gelombang kedua COVID di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, bisa sama-sama saling menjaga, supaya Indonesia ini bebas COVID-19 dan bisa menjaga momentum untuk bangkit kembali.